muadzin, tukang adzan yang bertugas di masjid untuk mengumandangkan adzan, menyampaikan kepada khalayak. Maka bagi dia, kalau dia adalah orang yang digaji, harus yuraqibul waqt, menanti waktu. Karena dia punya tugas untuk menanti waktu, setelah waktu tiba dia sampaikan. Sebab ditunggu oleh orang satu kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan adzan, kalau untuk petugas adzan yang dibayar itu kan harus selalu tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu berarti gajinya haram, Buya, yang tadi Buya sampaikan. Lalu untuk batas waktu yang masih diperkenankan untuk azan yang memakai mikrofon, sedangkan di masjid-masjid lainnya sudah melaksanakan sholat berjamaah, itu kapan, Buya, batas waktunya? Baik. Apakah makruh atau sampai derajat haram, Buya, batas waktu yang masih diperkenankan untuk adzan memakai mikrofon? Itu saja, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kami sampaikan adalah muadzin, tukang adzan yang bertugas di masjid untuk mengumandangkan adzan, menyampaikan kepada khalayak. Maka bagi dia, kalau dia adalah orang yang digaji, harus yuraqibul waqt, menanti waktu. Karena dia punya tugas untuk menanti waktu, setelah waktu tiba dia sampaikan. Sebab ditunggu oleh orang satu kampung. Tukang adzan yang digaji. Ini tukang adzannya, bukan adzan. Kalau masalah adzan tetap disunahkan biarpun sholat sendiri. Di rumah tetap. Ini babnya, kecuali perempuan. Laki-laki. Ini babnya tukang adzan. Tolong jangan dibedakan ya. Jangan dengar orang adzan nanti nggak ada adzan di masjid. Gara-gara telat sedikit nggak ada adzan. Oh tidak. Tetap ada adzan. Misalnya tukang adzannya telat, bagaimana ini? Ya tetap ada adzan, disunahkan adzan. Nah, baru pertanyaan masuk nanti. Nah, kalau tukang adzannya adalah tukang adzan yang free, gratis, maka sangat dianjurkan untuk di awal waktu. Kalau seandainya tidak adzan di awal waktu, dia tidak ngambil gaji, maka tidak ada urusan keharaman. Cuman bagaimana hukumnya? Adzan diangkat di menara, mungkin bahasa hari ini adalah pengeras suara, dulu kan menara, tempat yang ditinggikan. Kalau sudah keluar waktu, apalagi sangat jauh, maka ya kan dianjurkan adzannya adalah untuk tidak diangkat di menara. Supaya tidak bikin orang bingung, adzan asar jam 5, orang mengira jangan-jangan sudah masuk maghrib, buka. Ini karena bikin orang gelisah. Atau orang yang sudah sholat asar, tak taunya ada adzan asar. Loh, saya tadi sholat sudah masuk waktu atau belum? Gara-gara adzan di menara tadi. Makanya kalau sudah tidak di awal waktu, jangan dikumandangkan di atas menara. Itu bikin orang gelisah. Haram tidak, tapi Anda buat orang gelisah. Wah, tadi saya sudah asar belum? Sudah sholat tadi. Makanya ini ilmunya termasuk bagian dari ilmu. Sampai derajat haram. Nah, tidak sampai derajat haram tidak. Secara adzan. Adzan tetap disunahkan. Tapi adabnya tidak seperti itu, adzan tetap disunahkan. Tapi kalau menjadikan orang menjadi salah di dalam memahaminya jadi haram. Buka. Dari sawah adzan jam 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, buka. Tak tahunya apa? Karena dia nyocokin jam-jamnya mati juga. Ini gara-gara adzan. Ini ada. Karena kita mendengar di sebagian kampung ada jam 4, 4.30 masih ada adzan. Nah, ini sedikit kita perlu fahamkan supaya kita tidak bikin gelisah. Adapun kesunahan adzan tetap, cuman nanti kalau sudah telat jauh jangan diangkat di menara supaya tidak bikin orang bingung. Tapi saat adzan tetap sunah. Anda sholat sendiri aja sunat adzan laki-laki. Kalau perempuan tidak disunahkan adzan, laki-laki sunat adzan. Sholat sendiri tetap sunah adzan, sunah iqamat. Jamaah berdua sama di kampung dimanapun, apalagi di masjid. Cuman yang kami maksud adzan dikumandangkan ini kalau di luar waktunya itu bikin kegelisahan di luar sana.
Apalagi telat tadi, mohon maaf, ada orang loh ya pengen melakukan sholat duhur. Dia tuh sakit, pengen menjamak sholatnya, dia pengen segera minum obat. Tunggu waktu duhur. Nanti kan orang sakit bisa jamak antara duhur dengan asar. Nunggu, tak tahu duhurnya telat. Kan nyeksa orang sakit. Nunggu-nunggu adzan, gak ada adzan. Minum obat. Habis minum obat, sholat, tidur. Sholatnya dijamak. Nah ini gara-gara telat. Makanya, tolong ini ada ilmunya. Adapun kesunahan adzan tetap disunahkan adzan biarpun tidak di menara. Menara ini adalah untuk menyeru orang di luar sana. Makanya hendaknya awal waktu diperhatikan. Itu saja insyaallah. Ini sebagian sekelumit daripada fikih adzan ya. Kemudian juga kalau adzan sendiri kan ada adab-adabnya, berwudu, kemudian juga menghadap ke kiblat, kemudian juga di saat menyerunya